Oke, jadi di video ini saya akan menjelaskan source code dari project game yang sudah saya buat. Project game ini merupakan salah satu tugas dari matkul pemrograman berorientasi objek. Oke, langsung saja. Eh, Pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu dari struktur foldernya. Jadi di sini yang pertama ada folder assets. Folder assets di sini fungsinya untuk menyimpan file-file eksternal yang nantinya akan digunakan di gamenya. Jadi di sini ada tiga file, ada javascript.mp3. File audio ini akan di play ketika game over. Lalu selanjutnya ada jumpscare.png. Ini adalah file gambar yang nantinya juga akan ditampilkan saat gamenya sudah game over. Lalu ada musik.mp3 di sini sebagai background yang akan diputar terus-menerus saat gamenya berjalan. Lalu selanjutnya ada folder VNV. Folder VNV ini fungsinya untuk menyimpan library yang digunakan pada project ini. Di kasus project ini, library yang dipakai adalah PyGame. Oke, lalu selanjutnya ada 4 file .py. Yang pertama ada entities.py. Entities.py ini berisi uh, class atau blueprint utama dari entitas uh, yang nantinya akan dibuat game objeknya menggunakan kelas yang ada di entities.py. Lalu ada main.py. Main.py adalah program utamanya yang nantinya supaya gamenya dapat berjalan, kita run main.py ini. Lalu ada settings.py. Settings.py ini berisi variabel-variabel untuk konfigurasi. Ya, contohnya sebagai contoh ukuran panjang lebar layar, uh, variabel warna dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada utils.py. Utils.py di sini berisi kode untuk membaca file eksternal yang ada di folder assets untuk ditampilkan di program utamanya. Lalu saya akan membahas satu persatu file .py mulai dari settings.py. Di settings.py ini isinya cuman variabel-variabel konfigurasi yang nantinya akan dipanggil di file-file lain. Ini ada width dan height, ya, ukuran panjang dan lebar layar 800 kali 600. Lalu untuk fps ini 60. Fps ini nantinya digunakan untuk uh, perhitungan waktu. Jadi agar konsisten nggak pakai 60 fps. Lalu untuk variabel-variabel warna di sini uh, biasa saya simpan juga. Selanjutnya ada player speed. Player speed ini saya buat 3,5. Lalu yang terakhir ada baterai drain default. Ini untuk nilai default dari kecepatan menurunnya persentase baterai. Oke, lanjut ke utils.py. Di utils.py di sini ada satu fungsi saja, yaitu fungsi load asset, di mana fungsi load asset di sini yang pertama dia akan menginisialisasi mixer untuk musiknya. Di sini dilakukan try untuk meload musik.mp3 dari folder asset. Lalu volumenya di set ke 0,4 karena musik.mp3 ini hanya berupa background, jadi tidak terlalu tinggi untuk volumenya. Lalu untuk assets jumpscare sound diambil dari jumpscare.mp3 yang ada di folder assets juga, volumenya default. Lalu yang terakhir di sini ada pengambilan image
di jumpscare.png. Ini di-convert lalu ditransform ukurannya ke scale dari ukuran panjang dan lebar layar. Untuk exception aja, misalkan terjadi kesalahan di dalam try, akan memunculkan peringatan berapa aset tidak ditemukan. Oke, di entities.py di sini terdapat 5 class. Yang pertama ada class entity. Class entity di sini fungsinya adalah sebagai class induk yang dia extend dari PY game. Jadi class entity memiliki konstruktor saja. Ini konstruktornya menerima uh, atribut X, Y, color sama size dan size. Di dalam konstruktor entity, jadi ini kodenya berfungsi untuk setup gambar sprite agar nanti bisa muncul di Windows aplikasinya dengan dengan set ukurannya, dengan uh, set warna, set lokasi dan posisi juga. Oke, lanjut ke class player. Class player ini adalah class utama yang nantinya akan kita mainkan. Class player ini dia inheritance dari entity. Jadi menggunakan extend dari class entity. Di class player mengirimkan X dan Y-nya, posisi X dan Y-nya dibagi dua itu agar playernya tepat berada di tengah layar. Untuk colornya di sini saya pakai warna hijau dan juga size-nya 20. Di class player ini juga terdapat atribut-atribut tambahan yang hanya dimiliki player seperti speed player, yaitu kecepatan berjalan player, the flashlight on yang berisi boolean true atau false untuk menandakan flashlightnya itu nyala atau mati, lalu baterai untuk indikasi persentase baterai, lalu untuk baterai drain sini untuk sistem kecepatan pengurangan persentase baterai. Ada keys held di sini untuk menyimpan informasi berapa kunci yang sudah didapatkan oleh player. Lalu yang terakhir ada angel. Angel di sini untuk menyimpan sudut di mana kursor berada. Jadi nantinya player ini dia akan menghadap sesuai dengan arah kursor dan derajat dari kursornya itu disimpan di angel. Oke, lalu ada metode update. Metode update dari player di sini nantinya akan dipanggil terus-menerus. Jadi dalam metode update ada pengecekan keys atau tombol yang ditekan. Ini untuk menggerakkan player menggunakan WASD. Oke, selanjutnya ada pengecekan jika playernya bergerak, speednya dikali dengan move yang dinormalize. Ini agar ketika player menekan dua tombol untuk bergerak secara diagonal, dia speednya tidak kedouble gitu. Selanjutnya posisi X dan Y di sini diupdate dari pergerakan yang didapat dari pengecekan WASD tadi, di set ke self posisi.y. Oke, lanjut di sini seperti yang saya jelaskan tadi, playernya akan arah player akan sesuai dengan arah kursor. Jadi sini saya mengambil fungsi di PY game mouse get position dengan menyimpannya di mouse X dan juga mouse Y. Lalu untuk angelnya saya pakai fungsi atan 2 ini agar dapat arah rotasi yang sesuai dengan arah kursor begitu. Lalu
Di sini pengecekan flashlightnya on dan juga baterainya lebih dari 0 itu maka baterai tidak akan dikurangi dengan baterai drain, tidak akan berkurang terus-menerus, dan jika baterainya lebih kecil dari 0, flashlight on-nya diubah ke false. Oke, selanjutnya ada class monster. Class monster di sini juga dia extend ke class entity karena uh, monster juga akan ditampilkan ke layar. Untuk konstruktornya dia posisinya dibuat random. Spawn posisinya dibuat random, warnanya merah, dan juga size-nya 25, lebih besar dari player gitu. Target yang didapat dari parameter di konstruktor, speed-nya juga. Oke, lalu metode update sama seperti player tadi, metode update di sini dia akan dipanggil terus-menerus saat gamenya berjalan. Oke, jadi di update ini dia cuman eh, melakukan pengecekan aja ketika bergerak. Jadi agar sama seperti player tadi, ketika berjalan diagonal dia speednya tidak kedouble, maka dilakukan perkalian speed dengan direction dot normalize gitu. Oke, selanjutnya ada class key. Class key di sini eh ya menjadi salah satu objektif di game ini, yaitu player harus menemukan beberapa kunci. Dari class key ini dia juga inheritance dari entity, lalu eh untuk lokasi XY-nya juga didapatkan dari random, angka random, warnanya kuning dan ukurannya 12, jadi lebih kecil. Dan yang terakhir, kelas pintu ini juga extend ke kelas entity, lalu posisi X dan Y-nya juga di random. Ini dari width dan height yang diambil dari settings, dikurangi dengan 50 dia agar tidak keluar dari map. Warnanya hijau dan ukurannya 40. Jadi secara garis besar gamenya itu objektifnya mengumpulkan semua kunci. Setelah semua kuncinya ter, terkumpul, maka akan muncul pintu di mana player harus ke arah pintu tersebut agar bisa ke stage selanjutnya. Oke, yang terakhir ini di main.py ini adalah file utama dari gamenya. Jadi gamenya berjalan di sini. Yang pasti di dalam main.py di sini ada satu class, yaitu class class game. Lalu class game ini memiliki konstruktor, di mana di dalam konstruktor ini dia akan menginisialisasi PY gamenya, melakukan setting lah pada PY game agar bisa memunculkan window di set mode-nya, ukuran panjang kali lebarnya, ini caption buat judulnya, lalu untuk aset ini memanggil fungsi dari load asset agar nantinya bisa dipanggil yang dari file eksternal dari folder asset. Lalu di sini saya siapkan font, ada 3 macam font, ini font small, font medium, dan font yang besar, font large. Sini adalah di ukurannya. Lalu ada juga atribut state sini untuk me- menyimpan kondisi gamenya. Defaultnya ke menu, kondisi gamenya di menu, lalu stage level defaultnya 0, skor juga 0. Skor ini nanti akan bertambah selama stage-nya berhasil selesaikan. Lalu ada fog juga. Fog ini untuk menutup mapnya dengan warna hitam karena uh, di game ini konsepnya player akan seluruh ruangan itu gelap dan player dibekali flashlight untuk mencari
kunci dan juga melihat posisi monster begitu. Selanjutnya adalah metode reset stage. Metode reset stage ini akan dijalankan ketika player sudah berhasil menyelesaikan suatu stage dan lanjut ke stage selanjutnya. Jadi perlu di set ulang untuk eh, objek-objek yang ada di dalam gamenya. Lalu 6 keys ini eh, jumlah kunci yang ada di stage tersebut itu di random dari 1 sampai 4, jadi maksimal ada 4 kunci dan minimal ada 1 kunci. Lalu ada 6 monster. Jumlah monster ini juga di random dari 1 monster sampai ini 1 ditambah uh, stage level dibagi 2 begitu. Jadi setiap naik level kemungkinan monsternya bertambah itu akan semakin besar gitu. Lalu monster speednya juga di random. Intinya kecepatan monster dia akan menyesuaikan dengan stage level. Jadi di handle event di sini dilakukan pengecekan state. Oke, selanjutnya ada metode update. Metode update ini akan dipanggil secara terus menerus juga. Di metode update ini lakukan pengecekan terlebih dahulu state-nya apakah playing. Sini ada fungsi-fungsi untuk pengecekan collider atau benturan. Yang pertama di sebelah sini, ketika player bersentuhan dengan kunci, maka keys held dari player itu ditambah 1, dan jika key yang sudah didapat oleh player itu sudah lebih besar atau sama dengan jumlah kunci yang ada di level, maka dan juga door-nya itu atau pintunya itu belum terbuka, maka door akan diisi dengan class baru. Door akan menjadi sebuah game object dan juga dimasukkan ke dalam door group, dimasukkan juga ke all sprite. Dan akan dilakukan ping timer sebanyak 80. Lalu selanjutnya ada pengecekan ketika player dan pintu bersentuhan, maka skor akan ditambah 1 dan juga akan dipanggil metode reset stage untuk menuju ke stage selanjutnya. Lalu pengecekan benturan atau collider dari player jika bersentuhan dengan monster, maka state-nya akan di set ke game over. Aset dari jump scare zone itu dipanggil dan juga di play. Oke, lalu di metode update juga jika ping timernya tadi lebih dari 0, maka dia akan dikurangi terus menerus. Selanjutnya ada metode draw. Metode draw di sini untuk menggambar untuk menampilkan objek-objek ke layar. Jadi di sini dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk state-nya. Jika state menu merender title, gitu. Lalu selanjutnya untuk stage intro menampilkan informasi stage, objektifnya mengumpulkan beberapa key. Intro timer dikurangi terus menerus, dan jika intro timernya sudah habis, maka state-nya akan diubah ke playing. Lalu untuk state playing, semua sprite yang sudah di grup tadi kan di draw ke screen, lalu dipasang fog berwarna hitam agar terkesan ruangannya itu gelap. Lalu selanjutnya saya tambahkan lingkaran berwarna putih yang posisinya itu ada di posisi player X dan Y player dengan ukuran 40. Di sini tuh fungsinya untuk range atau jangkauan penglihatan player. Lalu selanjutnya dilakukan pengecekan
flashlight jika menyala maka akan dimunculkan bentuk poligon seperti arah sorotan senter, yang nantinya posisi poligon ini dia akan mengikuti rotasi dari player. Lalu di bagian info berisi skor, jumlah kunci, dan persentase baterai yang dipasang di pojok kiri atas layar. Dan state yang terakhir, jika state-nya game over, maka dia akan melakukan pengecekan jump scare image dari utils.py tadi. Jika ditemukan, maka akan di-set gambarnya ke layar. Oke, lalu yang terakhir ada method run. Method run di sini untuk menjalankan menjalankan gamenya. Jika runningnya true, maka running akan diisi dengan handle event. Dilakukan pemanggilan method update, pemanggilan method draw untuk menampilkan di layar, dan clock tick-nya di set ke FPS yang didapat dari settings 60 fps. Dan jika while-nya sudah berhenti atau handle event-nya sudah false, otomatis dia akan keluar dari perulangan running dan akan melakukan quit game, pygame.quit. Lalu selanjutnya untuk pemanggilannya di sini langsung saja dibuat objek baru bernama game, diisi dengan kelas game, dan dijalankan method run.